Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة فإن كل بدعة ضلالة فإن كل ضلالة في النار. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi kesempatan melanjutkan pembahasan kita dengan kitab Tauhid, buah karya dari Syekhul Islam Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Kita sekarang masuk kepada bab 49, yaitu tentang kufur nikmat. Di sini beliau memberikan judul dengan ayat, yaitu surat Fussilat ayat 50. Atau firman, lain adzabnahu rahmatan minna min ba'di dharra masathu la yaqulanna hadzali. Jika kami berikan rahmat, jika kami berikan rahmat kepadanya, rahmat dari kami, setelah menimpanya kemudaratan, maka sungguh pasti dia akan mengatakan hadzali, ini adalah hakku. Jadi dia tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Ta'ala, bahwa ini adalah karunia Allah Ta'ala, tapi dia mengatakan ini memang hak saya, ini memang hak saya. Bagi kalau misalkan dari awal dia tidak merasakan kenikmatan, timpa musibah, kemudian Allah berikan kelapangan, Allah berikan nikmat-nikmat, maka dia mengatakan ini memang hak saya. Sudah berjuang dari nol sampai sukses, maka ini adalah hak saya. Ini kebanyakan manusia. Kemudian ayat yang kedua yang disebutkan oleh mu'alif di sini, yaitu firman Allah Ta'ala dalam surat Az-Zumar ayat 49, innama utituhu ala ilmin indi. Ketika mendapatkan harta yang banyak, nikmat yang banyak, dia mengatakan hanyalah aku diberikan ini, mendapatkan ini semua, ini hanyalah karena ilmu yang ada pada diriku, karena kepandaianku, karena ilmu yang ada pada diriku. Kemudian beliau menyebutkan penafsiran dari para salaf, Mujahid ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala surat Fussilat ayat 50, jika kami berikan kepadanya rahmat dari kami setelah dia tertimpa mudarat, pasti dia akan mengatakan ini adalah hak saya. Hadali, kata Mujahid, hada bi amali, ini hak saya, maksudnya ini dikarenakan karena amalan saya. Wa ana mahququn bihi, dan aku berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Dia lupa bahwa itu adalah dari Allah Ta'ala. Berkata Ibnu Abbas, yuridu min indi, yang dimaksudkan hadzali artinya
min indi, ini dariku. Ya, kita akan perjelas lagi nanti ucapan mereka. Adapun firman Allah Ta'ala, bukan Az-Zumar, itu Al-Qasas ayat, ada dua memang, mana redaksinya sama, Al-Zumar dan Al-Qasas. Dalam surat Al-Qasas ayat 78, innama utitu ala ilmin indi, aku hanyalah mendapatkan nikmat-nikmat tersebut, kekayaan tersebut, ala ilmin indi, karena ilmu yang ada pada diriku. Berkata Qatadah, ala ilmin minni biwujuhil makasib, karena ilmu yang ada pada diriku mengetahui berbagai macam aspek yang bisa mendatangkan rezeki tersebut, karena kelincahannya, ilmunya, pengalamannya, mengetahui berbagai macam bidang yang bisa mendatangkan rezeki. Berkata yang lain, ala ilmin minallahi anilahu ahlun. Ya. Kalau tadi dia menyadarkan kepada ilmu yang tidak menyadarkan kepada Allah Ta'ala, maka ini cacat dari sisi rububiyah, karena semuanya yang memberikan rezeki hanyalah Allah semata. Nah, bentuk yang lain, ala ilmin minallahi anilahu ahlun, dia menyadarkan kepada ilmu Allah Ta'ala, ya, berdasarkan ilmu Allah Ta'ala bahwa sesungguhnya aku berhak mendapatkan itu. Nah, ini bentuk mendikte Allah Ta'ala, ya, karena Allah Ta'ala tahu bahwa saya itu berhak untuk mendapatkan ilmu. Dia menyadarkan kepada Allah Ta'ala, Allah yang memberikannya, akan tapi Allah tahu bahwa aku berhak untuk. Ini bentuk mendikte Allah Ta'ala, ya. Dan ini adalah makna ucapan Mujahid, ya, yang di awal, hada bi amali, ini disebabkan karena perbuatanku, itu utituhu ala syarafin, aku diberikan semua itu karena kemuliaanku. Artinya aku pantas untuk mendapatkan semua itu karena kemuliaanku. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi, itu mendikte Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Itu matanya, ya. Kesesuaian kitab, ya, kesesuaian judul ini, ya, ayat ini dengan tauhid. Anal insan idza asaba ni'mah ila amalihi wa idza adhafa ni'mah ila amalihi wa kasbihi fa fihi nau'un minal isyraqi bi rububiyyah. Sesungguhnya manusia jika dia menyandarkan nikmat itu kepada ilmunya, kepada usahanya, maka padanya ada satu jenis dari bentuk syirik dari sisi rububiyah. Karena yang bisa menyampaikan rezeki itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia Ar-Razzaq, satu-satunya yang memberikan rezeki. Ya, adapun sebab yang dia lakukan itu pun yang menciptakan sebab siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ilmu saya, ya, karena kolega saya, siapa yang menciptakan ilmu itu untuk kita? Siapa yang memudahkan itu sampai kepada kita? Ya, siapa yang, ya, menjadikan kolega-kolega kita membantu kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah jenis dari syirik rububiyah. Wa idza adhafaha ila Allahi lakinnahu za'ama anna mustahiqun lidzalika wa anna ma ataahu Allahu laisa mahdha tafaddul lakin li annahu ahlun fa fihi nau'un min at-ta'alli wa taraffu'i fi janibil ubudiyah. Tapi jika dia menyandarkan nikmat itu kepada Allah Ta'ala, akan tapi dia mengklaim bahwasanya dia berhak untuk nikmat tersebut, dan bahwa sesungguhnya apa yang Allah berikan itu bukanlah murni karunia dari Allah Ta'ala, akan tetapi dialah yang memang dia berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Maka pada diri orang tersebut ada satu jenis dari ta'ali, merasa tinggi, wa tarafu, sombong, ya, ujub, ya, di sisi ubudiyahnya kepada Allah Ta'ala, ya. Maka harusnya kita menyadarkan semua nikmat kepada Allah Ta'ala itu adalah karunia dari Allah Ta'ala.
Banyak orang yang lebih cerdas dari kita, lebih hebat dari kita, tidak diberikan nikmat seperti itu. Ya, la yasilul atau min mu'ti ila mu'ta ila bi'idnih. Tidak akan sampai pemberian dari yang memberi kepada yang diberi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun dikatakan Qatadah tadi bahwa ya firman Allah Ta'ala hadali ini adalah hakku, maknanya hadza bi amali, ini karena amalanku, ana mahkukun bihi, aku berhak untuk mendapatkannya. Ya. Ini biasanya ucapan orang kafir, orang mukmin nggak mungkin seperti itu. Jadi dia menyadarkan sepenuhnya murni itu hasil perbuatannya, bukan campur tangan Allah Ta'ala. Juga seperti Ibnu Abbas tadi, yuridu min indi, itu karena kecerdasanku, ya. Maksudnya adalah min hadqi wa tasarrufi wa laysa min indillah. Itu karena kecerdasanku, ya, karena ya, kemahiranku untuk memanajemen, ya, bukan dari sisi Allah Ta'ala. Nah, ini orang kafir, qadariyah, yang menafikan takdir, menafikan ke pengaturan Allah Ta'ala. Ya. Adapun ucapan Qatadah ketika menafsirkan innama utitu ala ilmin indi, ya, hanyalah aku diberikan semuanya itu karena ilmu yang ada pada diriku. Ini ada 3 penafsiran. Penafsiran Qatadah, kemudian yang lainnya, ya, kemudian apa yang disebutkan oleh makna dari Mujahid tadi, innama utitu ala syarafin. Ya. Adapun ucapan Qatadah ala ilmin minni biwujuhil makasib, ya, menafsirkan innama utitu ala ilmin indi, aku hanya diberikan, ya, ini sebetulnya ucapan siapa? Qarun, ya, ketika mendapatkan harta yang banyak, semuanya aku hanya diberikan semuanya itu karena ilmu yang ada pada diriku. Qatadah menyebutkan ala ilmin minni biwujuhil makasib, maksudnya ya karena ilmu yang ada pada diriku terhadap berbagai jenis kasab, ya, perkara-perkara yang bisa mendatangkan rezeki. Fayakunul ilmu aidan alal insan, maka jadilah ilmu itu kembalinya kepada manusia. Ini alimun biwujuhil makasib, sesungguhnya aku mengetahui berbagai sisi, yaitu berbagai jenis perkara yang mendatangkan rezeki. La fadla li ahadin alayya fima utituhu, tidak ada jasa seorang pun atas diriku pada apa yang aku dapatkan ini. Li'anna al-fadlu li, karena sesungguhnya jasa itu, ya, itu jasaku sendiri. Wa alaihi yakunu hadza kufrun bi nikmatillah wa ijaban li nafsi, maka pada dirinya, ya, maka ini adalah merupakan kufur nikmat kepada Allah Ta'ala, tidak menyandarkan nikmat kepada yang memberi nikmat sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bagian dari kufur nikmat, ya, dan itu bentuk ijaban li nafsi, bentuk takjub kepada diri sendiri, ujub karena ilmuku, kehebatan, kelincahanku, ya. Orang seperti ini kalau sudah jatuh baru dia sadar. Dia jatuh mah boro-boro neangan rezeki loba, hanya untuk makan pun dia nggak bisa diberi orang, baru dia sadar kemarin itu saya dapat rezeki banyak karena Allah yang mentakdirkannya, Allah yang memberi kepadanya. Tapi bekerjanya mah hese sadar nanti. Ya. Yang lain mengatakan ala ilmin indi, maksudnya ala ilmin minallah. Nah, ini disadarkan ilmunya kepada Allah. Kalau tadi ilmunya kepada dirinya. Berdasarkan ilmu Allah, anni lahu ahlun. Ya. Berdasarkan ilmu Allah, sesungguhnya aku layak mendapatkan nikmat tersebut. Fayakunu bidzalika mudillan 'ala Allah, maka jadilah hal tersebut ini bentuk mendikte Allah Ta'ala. Wa anahu ahlun wa mustahiqun li an yun'imallahu alaihi. Sesungguhnya aku berhak, ya, aku layak dan aku berhak
untuk Allah Ta'ala memberikan nikmat itu kepadaku, ya, kepadanya. Ini bentuk mendikte Allah Ta'ala. Ya, rezeki anak soleh, rezeki anak soleh. Ya. Al ilmu huna aidun Allah, maka ilmu di sini ya kembalinya kepada Allah. Ai utitu hada syai' ala ilmin minallahi anni mustahiqun lahu wa ahlun lahu. Maka aku diberi semuanya ini karena ilmu Allah Ta'ala bahwasanya aku berhak dan aku layak untuk mendapatkan nikmat tersebut. Adapun yang ketiga, ini ucapan Mujahid, utitu ala syarafin. Aku diberikan semua itu karena kemuliaanku. Wahwa minal ma'nal qawlisani. Itu fasara ma'nal ayah yaduru ala wajhain. Ini yang ketiga ini mirip dengan yang kedua. Artinya Allah tahu saya berhak untuk mendapatkan nikmat tersebut karena kemuliaan. Maka jadilah ya berkisar ya pendapat-pendapat ini disimpulkan menjadi dua sisi. Yang pertama, an hada inkaru an yakuna ma asabahu minan ni'mah min fadlillah bal za'ma anha min kasbi yadihi wa ilmihi wa maharatihi. Yang pertama yaitu pengingkaran bahwa apa yang dia dapat berupa nikmat itu karunia dari Allah Ta'ala. Dia mengingkari kalau itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Bahkan dia mengklaim bahwa sesungguhnya nikmat tersebut karena usahanya, ya, yang diusahakan kedua tangannya, ya, karena ilmunya dan karena kemahirannya. Adapun sisi yang kedua, annahu ankara an yakuna lillahi fadlu alaihi. Yang kedua, orang tersebut mengingkari bahwa Allah punya jasa atas dirinya. Karena huwallazi lahul fadlu 'ala Allah. Bahkan dia itu menyangka kalau dia itu punya jasa kepada Allah Ta'ala. Ya. Li'anna Allah a'ta dzalika likaunihi ahlan li hadhihi nikmah. Karena Allah Ta'ala memberikan nikmat tersebut karena keberadaan dia itu layak, berhak untuk nikmat tersebut. Soalnya dia punya jasa. Karena kesolehannya, karena kebaikannya kemudian Allah memberikan nikmat-nikmat tersebut. Soalnya dia punya jasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, wa yakunu ala kilal amrayni ghairu syakir lillahi azza wa jalla. Maka kedua bentuk tadi itu tidak syukur, orang tadi tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Wal haqiqatu anna kulla manu'tahu minan ni'am fa huwa minallah. Dan hakikatnya sesungguhnya semua yang kita dapatkan, apa yang diberikan Allah kepada kita berupa nikmat-nikmat, ya, semuanya itu dari Allah Ta'ala. Bahwa ladhi yasaraha hatta hasalna alaiha. Dialah yang memudahkan nikmat tersebut sehingga kita mendapatkan nikmat-nikmat tersebut. Bal kullu ma nahsulu alaihi min ilmin au qudratin au iradatin faminallah. Maka apapun yang kita dapatkan berupa ilmu, kemampuan, keinginan, semuanya datang dari Allah Ta'ala. Ya, bukan karena kehebatan kita. Allah yang mengilhamkan kita untuk Allah memberikan iradah untuk menempuh jalan untuk meraih nikmatnya yang disyariatkan, yang dibolehkan. Allah yang memberikan kemampuan kepada kita. Allah yang memberikan ilham kepada kita bagaimana caranya. Itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan kecerdasan kepada kita dan seterusnya. Ya. Wal wajib alaina an nudhifa hadhihi ni'am ila Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang wajib bagi kita untuk menyadarkan semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Tabaqi dalam surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Nikmat apapun yang kalian rasakan semuanya dari Allah. Ya. Hatta law hasalat laka hadhihi ni'mah bi ilmika aw maharatika faladhi a'taqa hadzal ilma awil maharata wallahu azza wa jalla. Ya, sampai-sampai seandainya engkau mendapatkan nikmat-nikmat tersebut disebabkan karena ilmu dan kepandaianmu, kemahiranmu, maka yang telah memberikan kepada engkau ilmu tersebut dan kepandaian, ya, keahlian tersebut dialah Allah azza wa jalla juga.
Tsumma inal maharata awil ilma qad la yakunu sababan li husulir rizq. Kemudian juga sesungguhnya ya kemahiran ilmu terkadang tidak menjadi sebab untuk sampainya rezeki. Ya. Fakam minal insan alimin au mahirin hadiqin ma'adalika la yuwaffaq bal yakunu atilan. Berapa banyak manusia yang berilmu, dia mahir, dia cerdas, bersama hal itu Allah tidak memberikan taufik kepada dia untuk sampai kepada nikmat tersebut. Artinya Allah tidak berikan nikmat yang Allah berikan kepada yang lain. Bahkan terkadang dia itu atilan, orang yang menganggur, profesor ekonomi, lebih pintar tibatan muridnya, tapi bisa jadi muridnya lebih benghar. Bahkan lulusan SD pun jadi miliarder. Siapa yang memberikan semua itu? Allah Ta'ala. Makanya ya itu. Ya. Saya ketemu dengan seorang yang mantan pengusaha besar. Kemudian dia bangkrut. Setelah bangkrut baru dia sadar bahwa semua yang Allah berikan kepada dia berupa rezeki yang begitu berlimpah itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Setelah dia bangkrut, dia cari kerja, cari maisha sangat sulit. Baru ketika itulah dia sadar, ternyata bukan karena kepandaian dia, bukan. Itu adalah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika itu, ketika Ana membahas tentang istidraj, hadis Nabi SAW, idza ra'aitallaha yu'til abdi ma yuhibbu dunya wa huwa muqimun ala ma'asihi innama dzalika min istidraj. Jika engkau melihat Allah Ta'ala memberikan kepada seorang hamba apa yang hamba itu inginkan berupa dunia, sementara dia terus menerus di atas maksiatnya, maka itu hanyalah istidraj dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang itu apa yang dia inginkan Allah berikan berupa dunia, sementara dia terus menerus di atas maksiat, itu adalah istidraj dari Allah Ta'ala. Karena Rasulullah SAW membacakan firman Allah Ta'ala, falamma nasu bima dzukira bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Tatkala mereka sudah lupa dengan apa yang diperingatkan kepada mereka, terus di atas maksiat, apa yang lakukan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai, kami bukakan bagi mereka pintu kesenangan dari berbagai sisi. Justru Allah bukakan pintu kesenangannya sampai tatkala dia bergembira, lupa diri dengan apa yang Allah berikan kepadanya, seolah-olah Allah ridho kepadanya. Dia lupa kalau dia itu di atas maksiat. Allah ridho kepadanya, Allah lagi cinta kepadanya, maka diberikan harta. Padahal diluaskan harta bukan berarti Allah ridho kepadanya. Begitu juga disempitkan harta bukan berarti Allah benci kepadanya. Tidak seperti firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr, innal amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa fa yaqulu rabbi ahanan. Karena manusia itu pola pikirnya itu materialis. Kemuliaan itu diukur dengan harta. Padahal belum tentu Allah lapangkan, luaskan rezeki untuknya itu ada Allah ridho kepadanya. Bisa jadi tadi dia maksiat terus, Allah lapangkan rezekinya, itu sebagai istidraj. Allah hendak seret dia kepada kebinasaan yang lebih pedih. Sunda mah disungkun naon kahayangna dibere, geus di luhur dibebetkeun. Ya, itu lebih pedih. Ya, kemarin setelah dia lupa diri tadi, senang, lupa dengan maksiatnya, maka Allah siksa dia dengan sekonyong-konyong. Tiba-tiba datang musibah yang menghancurkan semua bisnis yang dia bangun bertahun-tahun. Kemudian tiba-tiba dia pun terdiam, berputus asa. Berat. Tidak jarang sampai gila. Berat. Ya.
Kemudian syukur nikmah lahu salah satu arkan. Syukur nikmat dia memiliki 3 rukun. Yang pertama i'tirafu biha fil qalb, mengakui nikmat tersebut di dalam hati, yaitu i'tiraful qalbi ala ni'amillah, pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah. Semua nikmat Allah yang kita rasakan, semuanya itu adalah karunia dari Allah Ta'ala. Karunia dari Allah Ta'ala. Kalau seandainya tadi itu karena ilmuku, karena kemahiranku, ingat yang memberikan ilmu dan kemahiranku, yang memberikan ide antum untuk punya bisnis tersebut siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karunia. Banyak orang lebih pintar dari kita, lebih sungguh-sungguh dari kita, tidak diberikan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, asanau alallahi bil lisan. Tadi dengan hati, mengakui semua nikmat itu berasal dari Allah Ta'ala. Yang kedua, yaitu memuji-muji Allah Ta'ala dengan lisannya. Kalau kita dapat makanan, ya, kita makan, kita minum, ucapan alhamdulillah, dapat kenikmatan ucapan alhamdulillah, dan kita banyak memuji-muji Allah Ta'ala. Dan di dalam sholat kalau kita perhatikan dari awal sampai akhir, itu di dalamnya pujian dan tamjid, pengagungan kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya di akhir doa kita apa? Innaka hamidum majid, sesungguhnya Engkau yang maha terpuji lagi maha mulia. Sholat dari awal sampai akhir kita sudah memuji-muji Allah Ta'ala. Ya, Al-Quran dari awal sampai akhir di dalamnya adalah tahmid wa tamjid lillahi azza wa jalla. Ya. Kemudian yang ketiga, wal amalu bil jawarih bima yuridil mun'im, itu mengamalkan dengan anggota badan apa yang diridai oleh al-mun'im. Itu atau dalam redaksi yang lain Syekh Asadi menyebutkan yaitu wasarfuha fi mardatillah, menggunakan nikmat-nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Jadi yang pertama adalah i'tiraful qalbi ala ni'amillah, pengakuan hati atas nikmat-nikmat Allah. Wa ma bikum min nikmatin fa minallah, nikmat apapun yang kalian rasakan semuanya dari Allah Ta'ala. Ya. Yang kedua adalah asanau alallahi biha, memuji-muji Allah Ta'ala atas nikmat tersebut. Yang ketiga adalah wasarfuha fi mardatillah, menggunakan semua nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi Allah Ta'ala. Karena semua yang Allah berikan kepada kita yang menjadi milik kita itu adalah kepemilikan yang muqayyad, yang terikat, yang hanya boleh digunakan pada perkara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita gunakan pada perkara yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, maka ini ada hukumannya. Itu ya tidak leluasa menggunakan apa yang Allah berikan kepada kita sesuai dengan keinginan kita. Tidak, tapi muqayyad. Adapun kepemilikan mutlak adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan dihisab apakah kita bersyukur atau tidak. Di antara bentuk syukur menggunakan nikmat tersebut pada perkara yang diridhoi Allah Ta'ala. Kalau menggunakan tidak pada perkara yang diridhoi Allah Ta'ala, maka itu masuk kepada kufur nikmat dan konsekuensinya adalah adab. Ya. Nah, terkaitnya dengan apa yang kita bahas di sini, yaitu jenis yang pertama, dia tidak menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dengan hati maupun dengan lisan. Yang harusnya kita menyandarkan semua nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka menyandarkan nikmat bukan kepada pemberi nikmat yang sesungguhnya, maka itu termasuk kufur nikmat. Ya. Kemudian di sini beliau menyebutkan satu hadis yang cukup panjang. Ya, saya akan bacakan, tapi untuk fawaidnya atau faedah-faedah ini kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Anak sami'a Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul menceritakan tentang 3 orang dari Bani Israel. Inna salasatan min Bani Israel, sesungguhnya ada 3 orang dari Bani Israel. Abroso wa akro wa a'ma. Yang pertama orang yang sopak itu belang ya, punya penyakit belang. Yang kedua akro, orang yang botak, tidak berambut. Yang ketiga a'ma, orang yang buta. Fa'aradallahu ayyabtaliyahum faba'asa ilaihim malakan. Maka Allah menginginkan untuk menguji mereka, maka Allah mengutus kepada mereka seorang malaikat.
Fa'atal abrasa faqala ayu syai'in ahabu ilaik. Kemudian malaikat tadi yang diutus Allah Ta'ala untuk mengujinya, ya, dia datang dalam bentuk manusia. Dia mendatangi orang yang belang tadi, kemudian berkata, apakah apa yang paling engkau inginkan? Faqala, kemudian orang yang belang tadi mengatakan, launun hasanun wajidun hasanun fayadhabu anni alladhi qadiranin nasu bihi. Yang paling dia cintai ternyata apa? Orang yang belang tadi, yaitu warna yang bagus, bukan belang, tapi warna yang bagus dan kulit yang bagus. Dan dia menginginkan agar supaya apa yang menjadikan manusia itu jijik melihatnya itu hilang darinya. Kemudian Nabi SAW menceritakan pamasahahu, maka malaikat itu pun mengusapnya. Padahaba anhu qadaruhu, maka hilanglah apa yang menjijikkan tadi pada dirinya, apa yang manusia itu merasa jijik melihatnya. Kemudian jadi kulitnya tidak belang lagi. Fa'utiya lawanan hasanan wajil dan hasanan. Kemudian Allah berikan kepada kemudian dia diberikan kulit yang bagus dan warna yang bagus dan kulit yang bagus. Kemudian malaikat bertanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kau cintai? Dia berkata, al-ibil awil baqar. Ishak yang meriwayatkan ini, dia ragu apakah dia itu unta atau sapi. Fa'utiyana qatan usaro'a, kemudian dia diberikan unta yang hendak melahirkan, jadi unta bunting yang hendak melahirkan. Faqala barakallahu laka fiha. Kemudian malaikat berkata, semoga Allah Ta'ala memberkahimu pada unta tersebut. Kemudian Rasulullah menceritakan lagi, fa'atal aqra. Kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang botak. Faqala, kemudian dia bertanya, ayu syai'in ahabu ilaik, apakah yang paling kau inginkan? Kata dia, sya'arun hasanun, rambut yang bagus. Wa yadhhabu anil ladzi qadiranin nasu bihi, dan hilangnya dariku apa yang menjadikan manusia merasa jijik melihatku. Pamasahahu, maka malaikat pun mengusapnya. Fadhahaba anhu qadaruhu, maka apa yang menjijikkan tadi pada dirinya, yang manusia merasa jijik melihatnya itu hilanglah darinya. Fa'utiya sya'ran hasanan, maka dia pun diberikan rambut yang bagus. Faqala, kemudian malaikat bertanya lagi, ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kau cintai? Dia berkata, baqar awil ibil, ya, sapi atau unta. Fa'utiya baqaratan hamilan, kemudian dia diberikan seekor sapi yang sedang hamil. Kemudian malaikat berkata lagi, barakallahu laka fiha, semoga Allah Ta'ala memberkahimu pada sapi tersebut. Fa'atal a'ma, kemudian malaikat tersebut mendatangi orang buta. Faqala ayu syai'in ahabu ilaik, perkara apa yang paling kau inginkan? Dia mengatakan, yaruddullahu ilayya basari wa ubsiru bihin nas. Dia menginginkan Allah mengembalikan penglihatannya, maka dengannya aku melihat manusia. Famasahu faradallahu ilaihi basarahu, maka malaikat mengusapnya, kemudian Allah kembalikan kepadanya penglihatannya. Kemudian malaikat bertanya lagi, fa'ayul mal ahabu ilaik, harta apa yang paling kau cintai? Dia mengatakan, gonam, kambing. Fa'utiya syatan walidan, maka dia diberikan seekor kambing yang sedang hamil, hendak melahirkan. Fa'untija hadani wa walada hada, maka kedua orang unta dan sapi tersebut kemudian melahirkan. Begitu juga dengan kambing tadi pun melahirkan. Fakana lihada wadin minal ibil wa lihada wadin minal baqar wa lihada wadin minal ghanam. Maka Allah berkahi. Maka untuk orang yang pertama tadi, yang belang, maka dia memiliki satu lembah berupa unta. Orang yang kedua, orang yang botak, dia memiliki satu lembah berupa sapi.
Kemudian yang terakhir yang buta dia mendapatkan satu lembah berupa kambing. Ya, Allah berikan semuanya. Summa innahu atal abrasa fi suratihi fahayatihi faqala rajulun miskin. Kemudian ya mereka sudah sukses semuanya, kemudian malaikat tadi pun mendatangi orang yang pertama, orang yang belang. Fi suratihi wa hayatihi, dalam bentuk dan keadaan orang yang belang tadi ketika pertama kali didatangi oleh malaikat. Ya. Agar mengingatkan dia akan kondisi dia sebelum jadi orang kaya. Malaikat datang dalam bentuk orang yang belang tadi dan dalam kondisi dia ketika belum sukses, ya, ketika masih fakir. Dan dia berkata, rajulun miskin, aku adalah orang yang miskin. Ya, maksudnya di sini malaikat ya yang menyamar, ya. Wabnus sabil, dan aku adalah orang yang sedang di perjalanan. Qadin qata'at bi hibalu fis safari, aku terputus ya dari safarku, maksudnya aku kehabisan bekal. Fala balaghali al yauma illa billahi tsumma bika, aku tidak ada bekal pada hari ini kecuali dengan pertolonganmu, kemudian kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. Dan malaikat tadi datang dalam bentuk keadaan orang yang belang, ya, ketika pertama kali didatangi oleh malaikat untuk mengingatkan dia. Kemudian malaikat tadi berkata, as'aluka billadzi a'taqal lawnal hasan wal jildal hasan wal mala ba'iran atabalaghu bihi fis safar. Aku meminta kepadamu demi zat yang telah memberikanmu kulit yang bagus, ya, warna yang bagus dan juga kulit yang bagus, dan juga harta berupa seekor unta, agar supaya ya, aku bisa dengannya aku bisa menyelesaikan safarku. Maka orang yang belang tadi, yang dulunya belang tadi, dia berkata, al-huququ katsiratun, kewajiban-kewajibanku itu sudah banyak, kamu ngasih dia. Faqala lahu, maka kemudian malaikat berkata kepadanya, ka'anni a'rifuka, soal rasanya aku kenal denganmu, ya. Alam takun abroso yakdarukan nasu fakiron fa'ataqallahu azza wa jalla al-mal, bukankah dulu itu engkau adalah orang yang belang dan manusia pun merasa jijik melihatmu, dan engkau adalah seorang yang fakir. Fa'ataqallahu al-mal, kemudian Allah memberikan kepadamu harta, ya. Faqala, maka dia menjawab, innama waristu hadza mal kabiron an kabirin. Dia mengatakan, sesungguhnya aku mewariskan harta ini, ya, ketika diingatkan Allah memberikan kepadamu. Nah, saya mendapatkan semua itu karena warisan dari bapakku dan juga dari bapak-bapakku. Dia tidak menyandarkan nikmat kepada Allah Ta'ala. Faqala, malaikat tadi berkata, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta, jika engkau dusta maka semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau sebagaimana makunta, keadaanmu semula, yaitu dia orang yang belang, lagi manusia itu jijik melihatnya, dan juga orang yang fakir, dikembalikan kepada asalnya. Faqala, kemudian Rasulullah meriwayatkan lagi, fa'ata aqra fi suratihi, kemudian malaikat itu pun mendatangi orang yang botak dalam bentuk orang botak tadi, ya, ketika pertama kali ya diberikan nikmat-nikmat tersebut. Faqala lahu misla ma qala li hada, maka malaikat itu berkata kepadanya seperti apa yang malaikat katakan kepada orang yang sebelumnya, itu orang yang belang. Faradda alaihi misla ma radda alaihi hada, maka orang tadi pun menjawab kepada malaikat tersebut seperti apa jawaban dia, ya, orang sebelumnya. Itu orang yang sopak, ya, orang yang belang tadi. Faqala,
Dan dia mengatakan, aku mewariskan ini dari bapakku. Maka malaikat tadi berkata, in kunta kadziban fasarakallahu ila ma kunta. Jika engkau dusta, maka semoga Allah Ta'ala menjadikan engkau sebagaimana keadaan semula. Faqala, kemudian Rasulullah SAW melanjutkan lagi ceritanya, fa'atal a'ma, kemudian malaikat tadi mendatangi orang yang buta sebelumnya tadi, fi suratihi, dalam bentuknya dan keadaannya. Faqala, malaikat tadi berkata, rajulun miskin, aku adalah seorang yang miskin, wabnu sabil, juga orang yang melakukan perjalanan, kehabisan bekal. Qadin qata'at bil al-hibal bis safari, sungguh telah terputus ya tali untuk safarku, maksudnya aku kehabisan bekal. Bala ghali al yauma illa billahi summa bika, aku tidak memiliki bekal pada hari ini kecuali dengan pertolonganmu, kecuali dengan pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu. As'aluka billadhi radda alaika basaraka syatan ataballagu biha fis safari, aku meminta kepadamu dengan zat yang telah mengembalikan kepadamu penglihatanmu, dan juga kepada zat yang telah memberikan seekor kambing kepadamu agar supaya aku bisa melanjutkan safarku. Faqala, kemudian orang tadi berkata, kuntu a'ma faradallahu alayya basari, dulu aku itu buta, kemudian Allah mengembalikan penglihatanku kepadaku. Fahud masyita wada masyita, ambillah sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Ya, dia mengakui nikmat itu dari Allah Ta'ala. Kemudian dia bersyukur dengan apa? Dia memberikan, ya, dia memberikan kepada malaikat tadi yang itu mengujinya. Ambillah sesukamu dan tinggalkan sesukamu. Fa wallahi la ajhadukal yaum bi syai'in akhadtahu lillah. Demi Allah, aku tidak akan menyusahkanmu pada hari ini dengan sesuatu yang engkau ambil ya karena Allah. Faqala, kemudian malaikat tadi berkata, amsik malak, simpanlah hartamu. Fa innama tulitum faqad radiyallahu anka wa sahaitu ala sahibaika. Simpanlah hartamu, karena sesungguhnya kalian sedang diuji. Sungguh Allah telah ridho kepadamu dan Allah murka kepada dua temanmu, yaitu orang yang belang dan orang yang botak tadi. Tidak bersyukur kepada Allah Ta'ala, dan dia menyadarkan bahwa nikmat tersebut semua yang dia dapat itu adalah warisan dari keluarganya, dan tidak dia bersyukur dengan menginfakkan sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya kepada orang yang membutuhkan. Ya, ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, riwayat ini sekurang-kurangnya tentunya masih banyak faedah yang bisa diambil. Cuman di sini Syekh Utsaimin menyebutkan ada 20 ibrah, 20 pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Insya Allah akan saya bacakan pada pertemuan berikutnya, karena khawatir kalau sekarang terlalu panjang. Ya, itu yang bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum tutup barangkali ada pertanyaan, silakan. Haji, tempat terusan. Itu kufur nikmat, apalagi betul bisa jadi orang tua mendapatkannya itu, kemudian justru mereka itu sampai menahan diri ya untuk tidak membeli apa yang dia inginkan, tapi untuk bekal untuk anak-anak. Bisa jadi mereka itu kekurangan, tapi untuk kesejahteraan anak-anaknya, kerja keras dan sebagainya, ngirit ya. Tapi kemudian anak-anaknya tidak menggunakan sebagaimana mestinya. Harusnya digunakan untuk ibadah kepada Allah Ta'ala agar supaya pahalanya mengalir untuk mereka sebagai sedekah jariah. Ini malah pakai poya-poya. Dan biasanya harta warisan itu dari asa menang limu, atau dari menang kasab dia, asa menang limu, makanya nggak sayang ura-urannya. Makanya banyak orang yang harta warisannya itu berlimpah, gak lama itu habis, asa menang limu itu.
Hanya harusnya dia amanah, betul-betul digunakan pada perkara yang itu mendatangkan keridhaan, perkara-perkara keridhaan Allah Ta'ala, untuk ibadah, untuk berjuang di jalan Allah, yang dengannya kemudian mayit itu mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Apalagi sampai kemudian dia wakafkan atas nama mayit misalkan, itu luar biasa bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Jadikan sebagai keran-keran yang terus mengocor kebaikannya sampai hari kiamat, meskipun orang tersebut sudah meninggal, nggak bisa lagi beramal, tapi terus. Makanya itu di antara tugas kita sekarang, cari amal-amalan yang meskipun kita meninggal itu terus mengalir kepada kita kebaikannya. Karena kalau kita mengandalkan amalan kita sendiri, terlalu sedikit amalan kita untuk bekal kita yang sangat panjang di barzah, di mahsyar. Perjalanan kita masih panjang, kita perlu bekal. Kata Zawadu Fa'inu Qadar jadi takwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Mumpung Allah masih berikan kesempatan hidup kepada kita, cari ya keran-keran ya, yang terus mengalir pahalanya untuk kita meskipun kita sudah mati. Ya, gunakan harta kita itu sebaik mungkin. Itulah investasi yang sangat besar. Yang tidak akan pernah merugi. Tijaratan lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Ya. Maka sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ketika manusia mengatakan mali hartaku, Rasul bersabda, laisa laka min malika ya ibna Adam, tidak ada yang menjadi milikmu dari hartamu wahai anak Adam, illa maqalta fa afnaita aw malabista fa ablaita au ma tasaddaqta fa ambaita. Tidak ada dari hartamu yang menjadi milikmu wahai anak Adam kecuali apa yang kamu makan sampai kau habiskan, apa yang kamu pakai sampai menjadi usang, dan apa yang kamu sedekahkan, yang kau simpan itu untuk akhiratmu. Itulah menjadi milikmu. Harta kita banyak, tapi yang betul-betul menjadi milik kita hanya itu. Anu dituang, anu diangge, anu disodakohkeun. Adapun yang kita makan dan kita pakai itu cuma di dunia saja, sudah hilang kemanfaatannya. Adapun yang kita sodakohkan, inilah manfaatnya, itu menjadi abadi. Tidak hanya di dunia akan kita rasakan akibatnya, tapi itu bermanfaat untuk kita di akhirat. Apa yang kita sodakohkan. Maka lihat bagaimana para salaf itu sangat bersemangat untuk bersodakoh. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh harta, luar biasa, seluruh harta. Umar bin Khattab setengah dari hartanya. Wah, berat itu. Karena mereka beriman, orang-orang yang keimanannya itu iman yang sangat tinggi. Mereka tahu betul ya, bahwa akhirat ini kehidupan yang sesungguhnya. Adapun dunia ini adalah tempat persinggahan untuk kita mencari bekal. Maka Rasulullah SAW menasihati Ibnu Umar sambil memegang kedua pundaknya, kun di dunia ke anak kagorib aw abirus sabil. Jadi kalau engkau di dunia itu hanyalah seperti orang yang asing saja, atau orang yang cuma numpang lewat. Karena nomor orang malah di dia. Beda dengan orang kafir, mereka membatasi pandangan mereka hanya negeri dunia. Kita tidak, pandangan kita jauh ke depan. Visioner, jauh ke depan. 1 juta, 2 juta tahun ke depan di negeri keabadian. Makanya orang yang paling cerdas siapa? Aksaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan ulaikal aqyas. Orang beriman yang paling cerdas adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Karena ini suatu kepastian, dan ini kehidupan umum yang sesungguhnya. Ya, kehidupan dan yang paling banyak mengingat kematian, dan yang paling bagus persiapan untuk kehidupan setelah kematian. Jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan dunia. Makanya kesuksesan yang sesungguhnya kesuksesan di akhirat. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah.
kalian hanya disempurnakan pahala kalian nanti pada hari kiamat. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, syukur dia telah sukses. Ini sukses yang sesungguhnya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ya, kayak tadi ya, kalau kita dapat warisan ya, antum pikirkan bagaimana orang tua kita dapat warisan tersebut itu bukan dengan cara yang mudah. Menang hemat, menang lapar, menang haus, ya, mungkin dia tidak menikmatinya. Anak-anak yang menikmatinya, maka gunakan itu sebaik-baiknya. Gunakan di jalan Allah Ta'ala pada perkara-perkara yang mendatangkan pahala yang besar untuk orang tuanya. Ya, semoga anak-anak kita pun berbuat seperti itu kepada kita. Kama tadinu tudan, sebagaimana engkau memperlakukan orang tuamu, tudan seperti itu pula engkau akan diperlakukan oleh anak-anak. Al jazau min jazil amal, balasan itu sesuai dengan jenis perbuatan. Kasihan orang yang meninggalkan warisan tersebut kepada kita. Kalau anaknya soleh kan bagus. Kalau anaknya soleh beribadah, iya, itu yang bagus. Sama dengan simpanan yang untuk yang lama menghasilkan.